Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anggita selaku dosen mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman kelas yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Topik yang akan kita bicarakan mengenai asuransi konvensional dan asuransi syariah. Saya Reka Agustin selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yaitu kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Reka Agustin sebagai moderator, dan yang kedua ada Indah Gita Cahyani, ada Irma Sinta Pratama, dan yang keempat ada Eka Dewi Lestari, dan yang terakhir ada Muhammad Syahrizal Afandi. Untuk kita langsung aja ya teman-teman, untuk pemateri pertama, tempat dan waktu saya persilahkan. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dan tujuan dari asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama yaitu pengertian asuransi konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Selanjutnya ada pengertian asuransi syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21/DSN MUI /10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya, tujuan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Tujuan utama dari perusahaan asuransi konvensional adalah murni bisnis. Seperti kebanyakan bisnis lain, tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan profit yang besar. Sedangkan tujuan utama asuransi syariah adalah mencari keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Ya, terima kasih kepada Mbak Eka. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri kedua. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu regulasi. Peraturan perundang-undangan yang terkait asuransi konvensional yaitu ada yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Selanjutnya, peraturan atau regulasi tentang asuransi syariah, yaitu yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang persyaratan permodalan dan konsep unit syariah. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2008 tentang asuransi kredit dan suretiship
Untuk usaha asuransi umum syariah dilarang untuk ditetapkannya aturan tersendiri. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2008 tentang dana jaminan. Prinsip-prinsip konvensional dan asuransi syariah. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, asuransi konvensional memiliki 6 prinsip dasar yang digunakan, yaitu 1. Insurable interest adalah hak mengasuransikan yang timbul dengan adanya hubungan keuangan antara tergantung dan objek pertanggungan serta yang dilindungi hukum atau syah menurut hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu ada utmost good faith adalah kedua belah pihak yang terlibat dalam asuransi secara timbal balik harus disadari kesepakatan asuransi dengan itikat yang baik. Yang ketiga itu ada proximate cause merupakan prinsip yang berkaitan dengan masalah yang akan timbul jika terjadi peristiwa yang dipertimbulkan kerugian bagi pihak yang tergantung. Yang keempat itu ada indemnity, merupakan metode dan sistem yang diperlukan dalam proses penggantian kerugian. Yang kelima ada subrogation, merupakan prinsip yang berhubungan dengan keadaan ketika kerugian yang dialami tergantung akibat dari pihak ketiga atau orang lain. Yang terakhir ada contribution, berarti ketika perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi kepada pihak tergantung, maka perusahaan berhak menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat ke dalam objek tersebut untuk membayar kerugian sesuai dengan prinsip contribution. Terima kasih. Baik, kepada Mas Rizal, terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri keempat akan dilanjutkan oleh Mbak Irma. Waktu dan tempat saya persilahkan. Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah. Yang pertama, tauhid atau unity. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, tolong-menolong. 4, kerjasama. 5, amanah. 6, kerelaan. 7, larangan riba. 8, larangan maisir atau judi. Dan yang ke-9, larangan horor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis atau produk asuransi. Asuransi itu ada 2, yaitu konvensional dan syariah. Yang pertama yaitu jenis-jenis asuransi konvensional. Yang pertama yaitu ada asuransi umum atau kerugian, memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Asuransi umum dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada asuransi pengangkutan. Cakupan risiko yang dijamin antara lain kebakaran dan peledakan. 2, kapal atau alat pengangkut mengalami kandas, terdampar, tenggelam maupun terperangkap dalam karang. Yang ketiga, terbalik. Dan yang keempat, tabrakan kapal dengan benda-benda lain selain dengan air. Dan yang kelima, ada pembongkaran barang di pelabuhan darurat. Pengecualian terhadap penjaminan risiko meliputi 1, tindakan yang melawan hukum dari setiap orang. 2, letusan gunung api. 3, washing overboard. Yang keempat, memasukkan air laut di tempat penyimpanan barang. Jenis asuransi konvensional yang kedua yaitu ada asuransi kebakaran. Cakupan risiko yang dijamin. Antara lain 1, kebakaran karena api sendiri, tidak berhati-hati, kesalahan atau kejahatan pembantu sendiri, tetangga, musuh, perampok atau perintah yang wajib untuk menghindari menjalarnya kebakaran itu. Yang kedua, petir. Yang ketiga, peledakan. Yang keempat, kejatuhan pesawat terbang. Pengecualian terhadap penjaminan risiko yang meliputi 1, sesuatu cacat maupun kebusukan yang timbul dari sifat dan macam-macam barang itu sendiri. 2, kerusuhan, pemogokan akibat perbuatan jahat, tertabrak kendaraan, asap, gempa bumi, letusan gunung, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko nuklir dan radiasi nuklir. Jenis asuransi konvensional yang kedua yaitu asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini yaitu usaha asuransi
yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama, asuransi jiwa mempunyai produk antara lain asuransi berjangka, asuransi kecelakaan diri, asuransi kesehatan, dan unit link. Yang kedua ada asuransi takaful ulum, menawarkan produk-produk antara lain takaful kendaraan bermotor, takaful kebakaran, takaful resiko pembangunan, takaful peralatan elektronik, takaful pengangkutan barang, takaful rangka kapal, dan takaful kecelakaan diri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Irma selaku pemateri keempat. Selanjutnya, untuk pemateri terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang perbedaan takaful atau asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama, operasional asuransi takaful berasaskan ajaran Islam seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan, sedangkan asuransi konvensional tidak berasaskan syariat sehingga operasionalnya perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang oleh Islam, seperti unsur al-gharar, al-maisir, dan al-riba. Yang kedua ada dari sudut kontrak. Kontrak takaful adalah didasari atas prinsip at-takaful dan al-mudharabah. Sedangkan kontrak asuransi konvensional adalah sebuah kontrak berdasarkan kepada perniagaan atau jual beli semata. Dan yang ketiga ada takaful mengamalkan prinsip saling jamin-menjamin. Kerjasama dan saling bantu-membantu berlandaskan konsep tabaru di antara para peserta. Sedangkan asuransi konvensional tidak ada pengamalan tabaru, hanya perjanjian ganti kerugian oleh perusahaan asuransi. Yang keempat ada peserta takaful akan mendapat dua keuntungan, yaitu keuntungan investasi dan bantuan manfaat keuangan. Sedangkan peserta asuransi konvensional hanya mendapat satu keuntungan, yaitu uang pengganti. Yang kelima ada takaful memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi skim dan pelaburan dana uang yang diperoleh. Sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki dewan ini. Dan yang keenam ada dalam takaful investasi dana berasaskan pada sistem bagi hasil atau al-mudharabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, pelaburan dana berasaskan bunga atau interest. Yang ketujuh ada dana yang terkumpul atau premi. Merupakan milik peserta dalam perusahaan takaful. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari peserta adalah menjadi pemilik perusahaan asuransi. Dan yang kedelapan, dalam takaful uang yang diberikan kepada peserta berasal dari dana tabaru. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana yang diambil adalah berasal dari uang milik perusahaan asuransi. Dan yang kesembilan, keuntungan yang diterima oleh perusahaan takaful akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan perjanjian akad al-mudharabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.